Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para sedulur Golkar, para peserta tahsin dimanapun berada, yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan kita program tahsin yang diselenggarakan kantor DPD Golongan Karya tingkat 1 Jawa Timur. Untuk kali ini kita akan belajar cara membaca hukum tanwin dan nun mati. Yang pertama kita akan mulai dengan bacaan izhar. Ya, bacaan izhar. Dan selanjutnya besok ada idgham dengan segala jenisnya, kemudian iqlab, ikhfa. Untuk saat ini kita akan belajar izhar. Izhar itu apa? Izhar secara bahasa itu artinya jelas, terang. Ya. Zahara artinya jelas. Azhara yuzhiru izhar, itu terang, jelas. Kemudian izhar di dalam ilmu tajwid, di dalam hukum tanwin dan nun mati itu ada dua, izhar halqi dan izhar mutlak. Ya, izhar halqi dan izhar mutlak. Kalau halqi itu secara bahasa aja, halqi itu artinya tenggorokan. Kalau mutlak itu artinya wajib. Ya. Izhar halqi ialah ketika ada tanwin atau nun mati yang bertemu dengan salah satu huruf halqi atau huruf-huruf yang makhrajnya dari tenggorokan. Ada hamzah atau alif, ada ha, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain. Nah, maka dibaca jelas atau terang. Jelas ataupun terang di sini, maka tidak boleh ada dengung, tidak boleh ada idgham, tidak boleh ada penyamaran. Jadi memang benar-benar jelas, dibaca terang begitu. Contohnya semisal begini. Ada nun mati ketemu alif atau tanwin ketemu hamzah, maka bacanya jelas. Ya, kejelasannya tidak disertai bunyi yang samar, tidak disertai dengan gunnah ataupun yang lain. Jadi bacanya jelas. Contoh yang hamzah, man utiya. Jadi jelas, tidak boleh man utiya, tidak boleh. Ya, sedikit pun terlambat itu tidak boleh, harus jelas. Man utiya kufuwan ahad. Jadi tidak boleh kufuwan ahad, boten barang. Ya, harus jelas. Jelasnya baik dari dengung tidaknya dan juga kecepatan di dalam harokatnya harus jelas. Jadi lakumul anhar minhal butun. Contohnya liman haulahu ata'an hisaba. Ya, begitu. Min indillah sami'un alim. Jadi memang tidak boleh ada
penyamaran ataupun bunyi dengung yang menyertai ataupun tawalud di dalamnya. Min ghislin azabun ghalidh min khair alimun khabir. Gitu ya, saya rasa jelas ya. Jadi memang cara bacanya ketika ada nun sukun ataupun tanwin atau biasa disebut dengan harokatain, baik itu fathatain, dhammatain, kasrotain ya. Begitu ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi, huruf-huruf tenggorokan, yakni ada hamzah, ada ha, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain, maka dibaca jelas, dibaca terang, yakni izhar. Seperti ini tadi, lakumul anhar, tidak boleh lakumul anhar, tidak boleh ya, harus dibaca jelas, lakumul anhar, begitu. Tidak boleh diidghamkan, tak boleh ada diikhfakan samar, tak boleh kemudian ada gunnahnya. Kalau ada gunnahnya, contoh semisal liman haulahu, begitu tak boleh ya, harus jelas, liman haulahu ata'an hisaba, begitu. Baik, dicoba bersama-sama. Baik sekalian, kemudian apa sih yang dinamakan izhar mutlak? Tadi ada izhar halqi, ada izhar mutlak. Mutlak itu artinya wajib, dimanapun posisinya dia diwajib dibaca izhar. Ya ialah ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kata, karena dia merupakan struktur dari kata itu. Jadi memang kalau orang Jawa bilang niku sudah balungane kalimat, begitulah. Nah itu. Jadi asli ya, memang asli. Seharusnya secara akamut tanwin, akamun nun, akamut tanwin wan nun sakinah, itu secara umum kalau ada nun mati ketemu wawu, ada nun mati ketemu ya, harusnya dibaca idgham. Tapi ketika ada nun sukun ketemu wawu dan ya masih di dalam satu kalimat, maka wajib atau mutlak dibaca izhar. Di dalam Al-Quran cuma ada 4 tempat, ada tempat kata, yakni qinwanun, shinwanun, dunya, bunyanun ya, dengan segala turunan bentuknya ya. Jadi qinwanun boten bareng dibaca idgham. Kalau harusnya kalau beda kalimat dibaca idgham. Qiwanun begitu, siwanun begitu. Tapi karena dia satu kalimat, maka dibaca izhar, dibaca dengan jelas. Qinwanun, shinwanun, dunya, bunyanun, begitu ya. Baik. Saya rasa secara pengertian sudah jelas. Mari kita lafadzkan contoh-contohnya bersama-sama. Silakan ditirukan. Man utiya, 2, 3. Harus jelas. Kufuwan ahad. Tak boleh ada dengung liman hawlahu.
Ata'an hisaba. Sami'un alim. Alimun khabir. Ya, dibaca dengan jelas. Jadi bunyi nun tanwin, nun matinya ataupun tanwin dibaca dengan jelas, dengan terang. Ya. Kemudian contoh yang ini ya, silahkan ditirukan yang izhar mutlak atau wajib izhar, silahkan ditirukan. In wa nun, 2 3. In shin wa nun, dunya bunyanun. Ya, ini di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata ini beserta turunannya. Jadi yang dibaca izhar mutlak, jadi wajib dibaca izhar. Ya, saya kira sudah cukup tentang pengertian izhar, baik yang halki ataupun yang mutlak dalam hukum-hukum tanwin dan juga nun mati. Semoga kita semua diberikan kemanfaatan dan keberkahan dari Al-Quranul Karim serta berkah Syahrul Quran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.